Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian struktur ataupun elemen-elemen folder pada project e-commerce profesional. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat struktur folder. Jadi ketika Anda membuka folder e-commerce selaku projectnya, maka akan tampil file seperti ini dan 3 folder application, assets, dan sistem. Namun akan saya contohkan saja atau saya tampilkan dalam format text editor seperti ini pada Atom supaya lebih enak melihatnya. Jadi seperti Anda lihat pada bagian atas ini adalah merupakan folder project kita. Di bawahnya terdiri dari 3 folder application, assets, dan system, yang dimana application dan system merupakan folder bawaan dari si code editor. Nah, sedangkan kalau assets ini merupakan folder tambahan yang dimana isinya adalah image, kemudian plugins, dan template. Image merupakan tempat ataupun folder yang menyimpan gambar-gambar, baik itu blog, kemudian company merupakan logo untuk toko, kemudian produk, slider, setelah itu upload ini merupakan yang tempat menyimpan ketika Anda misalkan memasukkan gambar yang secara banyak atau di dalam Tiny MCA. Jadi misalkan Anda pernah menonton yang di preview, itu ada bagian isi blog dan isi produk. Nah, disitu kan bisa Anda lihat bisa menambah gambar secara banyak. Nah, nanti dia akan menyimpan ke dalam direktori ini, ke dalam direktori upload. Nantinya akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengatur tempatnya. Kemudian user merupakan untuk user. Kemudian admin, cara order merupakan bagian-bagian lain yang umum. Oke, kemudian kalau misalkan nantinya ada bagian yang tidak ada di sini, kemungkinan itu sudah saya hapus karena saya anggap tidak perlu digunakan. Kemudian kita kembali kepada bagian image, ke bagian atas. Nah, di sini ada namanya plugins. Nah, plugins ini sebenarnya tergabung dengan satu pada bagian template. Namun saya memindahkannya supaya lebih mudah dalam pemanggilan dan biar lebih rapi saja kalau memindahkan ke plugin. Jadi baik itu di front end dan di back end bisa menggunakan si plugin tersebut, walaupun bisa juga kalau pengen Anda masukkan hanya di front end ataupun di back end saja. Namun ini lebih ke style coding ataupun style penyesuaian folder yang Anda inginkan. Namun kalau saya pribadi, saya lebih prefer seperti ini. Jadi di plugin sini ada Chartis, Chart.js, kemudian CSS menu yang nantinya akan berguna untuk membangun ataupun mempercantik project kita. Nantinya akan saya jelaskan kalau nggak salah Chartis ini tidak terpakai. Coba kalau kita lihat pada bagian admin, saya masukkan super admin, passwordnya adalah super admin. Oke, coba seingat saya dia tidak menggunakan Chartis. Di sini menggunakan, kalau untuk si statistik itu ataupun download tadi menggunakan Chart.js. Jadi Chartis ini akan saya hapus saja karena tidak terpakai daripada memenuhin storage ataupun penyimpanan di server nantinya. Kemudian Chart.js berguna untuk menampilkan si ini tadi chart dalam format donut seperti ini. Kemudian di bawahnya ada CSS menu yang berguna untuk menampilkan menu di bagian atas di sini. Jadi ini merupakan plugin dari CSS menu. Nantinya akan saya jelaskan atau langsung saja lah saya jelaskan di pada bagian video ini. Di CSS menu ini kita mengambil dari websitenya atau nanti sajalah saya buat video khususnya saja biar lebih rapi ataupun lebih mudah Anda dalam melihat project per fitur ataupun per modul. Oke, kembali saja, nanti akan saya jelaskan di CSS menu ini. Kemudian data table ini berguna untuk menampilkan data table ataupun tabel dalam format data table yang kalau Anda lihat misalkan itu ada di pada halaman admin. Di halaman admin saya masukkan super admin. Oke, misalkan di pada bagian penjualan.
Nah, ini merupakan plugin data table yang Anda bisa lihat ada show, kemudian berapa jumlah data yang ditampilkan, kemudian tombol pencariannya, kemudian tabel nomor transaksi oleh yang bisa diurutkan sesuai dengan keinginan Anda. Ini merupakan plugin yang disediakan oleh data table. Kemudian data picker untuk menampilkan bagian laporan ini. Jadi ketika mengisikan isi tanggal mulai maka akan tampil form data pickernya. Oke. Penggunaannya juga sangat sederhana, ketika Anda mengklik maka akan menampil dalam format seperti ini. Apabila Anda ingin naik istilahnya ke dalam pemilihan bulan, tinggal diklik saja pada bagian sini. Apabila pemilihan tahun tinggal diklik lagi di sini maka akan menampilkan tahun di sini. Oke, kalau misalkan masih mundur tinggal digeser saja. Kemudian font awesome yang berguna untuk menampilkan icon-icon seperti ini. Yang ada gambar rumah, gambar bola dunia, kemudian tanda uang dan sebagainya. HTML to PDF berguna untuk menampilkan laporan ketika Anda misalkan di bagian depan tadi ataupun di bagian customer untuk mengekspor ataupun memberikan fitur download invoice, itu menggunakan HTML to PDF. Kemudian jQuery seperti biasa untuk memanggil file jQuery, jQuery UI support atau penggunaan jQuery. Dan slider ini di bagian depan itu Anda bisa lihat di sini. Ini menggunakan plugin dari sebentar saya agak lupa ini, slider dia menggunakan Slippery. Jadi jQuery.backslider yang saya akan buang. Oke, karena tidak berguna si JX backslider ini, saya hapus saja. Kemudian Slippery inilah yang akan kita gunakan untuk menampilkan si slider ini. Oke, kemudian slim scroll ini berguna pada penampilan dari si admin. Jadi misalkan kita bisa menggeser ini, karena kalau misalkan cuma contohnya kayak gini bisa enggak. Nah, jadi kita misalkan saya untuk menggeser di sini, dia berguna untuk bisa bergeser. Namun kalau di Linux mungkin kurang halus tampilannya, karena juga di video ini saya batasi dengan 30 fps bukan 60. Nanti kalau saya buat 60, videonya nanti menghasilkan size yang lebih besar. Kemudian juga untuk laptop yang ataupun komputer yang tidak support untuk membaca ataupun menampilkan video dalam format 60 fps akan mengalami patah-patah ataupun berat sekali karena dia memakan banyak resource seperti di CPU-nya. Jadi saya limit menjadi 30 fps dan juga mungkin tidak tampil juga untuk slim scroll pada video ini. Oke, kemudian yang jelas slim scroll ini berguna terutama pada bagian admin atau elemen penting dalam admin LTE. Smart menu ini coba saya lihat, dia manggil smart menu ini. Oh ya, smart menu ini kalau nggak salah tidak berguna, jadi saya buang saja juga smart menu. Delete. Kemudian summer node juga nggak perlu. TNMC berguna untuk menampilkan form seperti ini pada bagian penambahan blok seperti ini. Kemudian lagi wow slider. Nah, wow slider ini nggak perlu karena kita bukan menggunakan wow slider tapi kita menggunakan Slippery tadi. Saya delete. Coba sebentar. Ini tadi benar kan mau menggunakan. Oke, benar, dia menggunakan si Slippery tadi. Oke, saya buang juga wow slider. Zooming ini berguna ketika ingin menampilkan zoom pada barang ini. Jadi kalau Anda lihat di pada bagian view page source ada bagian zoom. Nah, ini filenya zooming ini. Kemudian popper.min.js ya, sebentar ini don't save coba. Oke, popper.min.js. Coba kita lihat ada nggak pemanggilan untuk popper. Tidak ada juga, jadi saya buang juga di sini. Karena mungkin saya lupa menghapusnya sebelum video project ini dibuat. Coba kita lihat kalau di halaman depan ada nggak popper. Oke, tidak ada karena memang tidak berguna. Oh ya, popper ini merupakan bagian bawaan dari si Bootstrap 4 yang nantinya akan saya berikan juga user guide si Bootstrap 4 ini dalam format offline. Jadi Anda tidak perlu lagi membuka user guide si Bootstrap 4 harus menggunakan internet. Jadi cukup Anda letakkan nantinya
di bagian htdocs. Nanti akan saya jelaskan bagaimana memasang user guide Bootstrap ini via offline. Kemudian lagi apa tadi yang belum saya jelaskan, custom.js ini coba saya lihat kira-kira menggunakan nggak. Oke, ini nggak berguna, saya hapus juga. Kemudian bagian template. Nah, di template ini ada yang namanya backend dan frontend. Nah, tujuannya dipisah karena memudahkan kita sebagai programmer untuk mengatur template, baik itu di halaman belakang ataupun admin, ataupun juga di halaman depan untuk customer atau pengunjung biasa. Jadi nantinya ketika Anda ingin mengganti template baru, misalkan di bagian backend Anda ingin mengganti template menjadi admin ataupun chlorophyll ataupun gantelela ataupun yang lain, tinggal Anda buang saja semua file di dalam backend ini, masukkan file template yang baru, tinggal Anda sesuaikan nanti ketika pada bagian view-nya pemanggilan file-file dari template baru yang Anda masukkan. Begitu juga pada bagian front end. Di sini ada bagian-bagian CSS dan JS yang merupakan bawaan dari si Bootstrap 4. Kemudian kenapa ada perlu index.html? Tujuannya adalah biar orang tidak bisa langsung masuk ke direktori template ini atau dari URL langsung melihat semua isi file yang ada di masing-masing folder. Jadi itulah gunanya untuk menggunakan ataupun memasukkan file index.html. Kemudian pada bagian sistem tidak perlu saya jelaskan karena ini merupakan bagian dari connector, karena kita tidak akan melakukan otak-atik pada di folder sistem ini. HT akses untuk menggunakan ini saya buang, rewrite ini bukan di sini letaknya karena ini di masa percobaan kemarin. Jadi nanti akan saya jelaskan pada bagian roots bagaimana cara mengatur URL pada project ini. Ini saya hapus, kemudian saya simpan. Jadi si HT akses yang codingan ini untuk menghilangkan titik index.php pada setiap URL-nya. Kemudian nanti remote-sync.json ini tidak akan saya lampirkan karena berisi tentang username dan password saya ketika tersinkronisasi folder ini atau project ini ke server saya. Nantinya juga akan saya berikan videonya bagaimana cara meremote file yang ada di lokal langsung ke server. Nanti akan saya masukkan video tutorialnya. Kemudian index PHP seperti biasa, ini merupakan bawaan dari si code igniternya. Latihan file latihan tadi. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan struktur folder dari project e-commerce profesional ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.